Sobat Info Guru Update. Kabar terkini tentang regulasi maupun mekanisme rekrutmen P3K tahun 2022. Ini kabar baik untuk sahabat-sahabat honorer yang sudah bekerja ataupun sudah pernah mengajar selama kurang lebih dalam hitungan tahun. Berikut ini yang disampaikan oleh Kemenpan RB Bapak Cahyo Kumolo dan beserta jajarannya. Dari Menpan RB serta Kemdikbudristek masih menggodok regulasi P3K 2022. Namun kedua instansi tersebut memastikan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja lebih mengakomodasi tenaga honorer. Ini adalah kabar baik untuk sahabat-sahabat yang sudah pernah mengajar maupun sudah pernah bekerja di instansi maupun di sekolah. Deputi SDM Kemenpan RB Alek Deni mengungkapkan Panitia Seleksi Nasional telah mengevaluasi pengadaan P3K 2021. Dari evaluasi tersebut dirumuskan perbaikan regulasi terutama untuk seleksi P3K guru. Sekali lagi untuk P3K guru ini mendapatkan angin segar juga, sahabat-sahabat. Deni mengatakan pada pengadaan P3K 2022 honorer mendapatkan kekhususan. Salah satunya dengan memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Jadi masa kerja ini nanti akan menjadi perhitungan untuk seleksi P3K 2022 dan keselanjutannya. Pansela telah menyusun regulasi baru untuk rekrutmen P3K guru. Ini perbaikan dari P3K guru 2021, terang Deni dalam RDP Panja Formasi GTK kemarin. Dia menyebutkan mekanisme tersebut baru rekrutmen P3K guru yang direncanakan Panselnas dilaksanakan tahun ini adalah dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Jadi untuk regulasi pengusulan formasi pun ada perubahan untuk P3K tahun 2022 ini. Selain itu, kata Deni, usulan formasi harus memprioritaskan guru yang lulus passing grade atau PG, tetapi tidak mendapatkan formasi di P3K tahun 2021. Kemudian lanjutnya dari usulan Pemda itu, Kemenpan RB akan menetapkan kebutuhan formasi sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Di sini Kemenpan RB akan menetapkan berapapun usulan Pemda sepanjang anggarannya disetujui oleh Kementerian Keuangan. Sekali lagi kejelasan tentang gaji P3K ini antara dari pusat maupun dari daerah. Di satu sisi pemerintah daerah memang melihat anggaran DAU yang dilihat di tahun 2022 ini, dana DAU tidak ada penambahan signifikan yang dibuktikan dari berbagai daerah. Namun dari pusat sendiri, bahwasanya dari Kementerian Keuangan maupun Kemdikbudristek maupun Panselnas serta Kemenpan RB, bahwasanya dana itu diacu dari pusat. Kita tunggu saja, kita simak dan kita ikuti perkembangannya, selalu stand terus di channel Info Guru Update. Jika Pemda hanya menugaskan 10 misalnya untuk formasi ya, tetapi Kemdikbudristek butuh 100, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasi 100 karena anggarannya sudah disiapkan. Dari hal itu, proses penetapan formasi selesai masuk ke tahap proses seleksi. Dalam seleksi ini, kata Deni, dia dibedakan antara guru honorer yang sudah mengabdi lama dengan pelamar baru atau fresh graduate. Deni menyebutkan sesuai pembahasan dengan Kemdikbudristek, guru honorer lulus PG tahun 2021 tanpa formasi akan diprioritaskan. Mereka tidak perlu seleksi lagi tetapi hanya menjalani proses verifikasi. Jadi informasi yang valid ya ini sahabat-sahabat dari Bapak Deni, bahwasanya untuk yang sudah lulus passing grade tidak perlu tes lagi, hanya akan melakukan proses verifikasi dan penempatan di formasi-formasi yang masih kurang atau dirasa membutuhkan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Selalu stay tune di Info Guru Update. See you next time.